Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para explorer, para traveler, dan para vlogger dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Aspi Channel. Yeah guys, apa kabar? Ketemu lagi guys. Yeah, kali ini adalah trip terakhir dari perjalanan tim Kopi Hitam dan Bang Cacai Gomez di dataran tinggi Dieng. Dan lokasi terakhir yang akan saya bahas adalah sebuah lokasi yang banyak diminati oleh siapapun yang berkunjung ke dataran tinggi Dieng. Yeah, karena sangat indah guys. Apakah tempat ini? Ayo sama-sama kita sambut. Inilah Kawah Sikidang. Guys, Kawah Sikidang merupakan destinasi wisata alam yang menyuguhkan fenomena alam dari aktivitas vulkanik. Lokasinya yang berada di Dieng membuat suasana di tempat ini sejuk dan segar guys. Banyak aktivitas seru bisa dilakukan saat bertandang ke wisata alam Kawah Sikidang Dieng. Keelokan panorama alam dari Kawah Sikidang membuat para wisatawan bisa mengabadikan momen tersebut dengan kegiatan fotografi di area ini. Di kawasan Kawah Sikidang terdapat kolam lumpur yang meletup-letup sebagai daya tarik utama. Tak jarang para wisatawan yang penasaran dengan panasnya kolam tersebut membuat banyak dari para wisatawan yang mencoba aktivitas merebus telur di dalam kolam tersebut. Cara merebusnya cukup mudah guys. Hanya perlu meletakkan telur ke dalam plastik, kemudian ikat pada sebuah batang kayu sebagai kail. Lalu rendam telur tersebut hingga sekitar 5 menit atau lebih. Meski hanya menyantap telur rebus, namun dalam kondisi kawah yang begitu dingin menambah sensasi saat menyantapnya guys. Beragam kegiatan lain yang tak kalah seru kalian juga bisa dapatkan, seperti bermain flying fox di jalur lintasan yang cukup panjang, menggantung di atas sekitar kawasan kawah. Wisatawan yang mencoba bermain ini akan melihat pemandangan kawah dari ketinggian sebagai kegiatan yang cukup menantang. Permainan ini bisa dicoba oleh anak-anak hingga orang dewasa. Tak perlu risau dalam segi keamanan. Para pemandu secara sigap akan membantu dan menyiapkan alat pengaman diri. Selain itu, kalian bisa menyewa sebuah motor trail dengan kondisi jalan di dalam lokasi yang cenderung berpasir dan tidak rata, membuat cocok digunakan sebagai jalur untuk melakukan kegiatan off-road. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar 50.000 untuk 30 menit penyewaan motor trail. Harga tersebut sebanding dengan pengalaman yang akan didapatkan. Tak ketinggalan, kalian juga dapat membeli berbagai oleh-oleh khas Dieng sebagai buah tangan di sekitaran area kawah. Terdapat beberapa kios yang menyediakan berbagai souvenir khas. Selain souvenir, berbagai jajanan banyak dijajakan di kios-kios tersebut, seperti kacang Dieng, kentang goreng, manisan buah circa, keripik jamur, dan lainnya. Lokasi objek wisata ini terletak di dataran tinggi Dieng, tepatnya di Bakal Buntu, Dieng Kulon, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk tiket masuknya di kawasan Kawah Sikidang, harganya 20.000 per orang guys. Harga yang dibayarkan tersebut sudah termasuk dengan tiket untuk mengunjungi kompleks Candi Arjuna. Objek wisata ini dibuka setiap hari. Para wisatawan bisa berkunjung setiap hari mulai pagi sekitar pukul 7 hingga jam 5 sore. Di beberapa spot foto tertentu, kalian akan dikenakan biaya yang terjangkau mulai dari 3.000 sampai belasan ribu dengan atribut foto yang ditawarkan melalui dari latar foto hingga berpose bersama hewan seperti kuda hingga burung hantu guys. Kawah-kawah yang ada di kompleks Kawah Sikidang sering berpindah-pindah dan sampai saat ini masih tergolong kawah yang aktif. Menurut cerita mitos masyarakat sekitar,
Asal mula terbentuknya Kawah Sikidang dari cerita seorang putri bangsawan yang sangat cantik bernama Sinto Dewi. Kecantikan dari Sinto Dewi sudah tersebar luas di kawasan kerajaan dataran Dieng. Walaupun memiliki paras yang cantik, belum ada satupun seseorang laki-laki yang berani meminang Sinto Dewi, karena persyaratan mas kawin untuk meminang Sinto Dewi cukup besar, guys. Kecantikan Sinto Dewi sampai terdengar oleh Pangeran Kidang yang kaya raya. Kemudian Pangeran Kidang beserta pengawal menemui Sinto Dewi berniat untuk meminangnya dengan membawa mas kawin yang besar sesuai permintaan Sinto Dewi. Pinangan dari Pangeran Kidang kemudian diterima oleh Sinto Dewi karena beranggapan jika pangeran yang berani meminang dengan jumlah mas kawin yang besar dan sesuai dengan persyaratan yang sudah diajukan, pastilah pangeran tersebut gagah, berwibawa, dan tampan. Pangeran Kidang pun sangat senang karena pinangannya diterima oleh seorang putri yang terkenal dengan kecantikannya. Kemudian Pangeran Kidang pulang ke kerajaannya untuk mempersiapkan semua kebutuhan pesta pernikahan dengan Sinto Dewi. Pada hari pernikahannya, Pangeran Kidang beserta rombongan mendatangi kediaman Sinto Dewi. Ketika Sinto Dewi bertemu dengan Pangeran Kidang, ia langsung terkejut karena wujud dari Pangeran Kidang ialah manusia dengan kepala kidang atau kijang. Sangat jauh dari perkiraannya sebelum ia berpikir jika Pangeran Kidang berwajah tampan dan gagah. Sinto Dewi pun sangat kecewa dan ingin membatalkan pernikahannya dengan Pangeran Kidang dengan memberikan persyaratan terakhir yang sangat berat agar mereka tidak bisa bersatu. Sinto Dewi lalu memberikan persyaratan terakhir untuk Pangeran Kidang agar bisa meminangnya. Kemudian Sinto Dewi meminta Pangeran Kidang untuk membuatkan sebuah sumur yang besar untuk warga sekitar, karena saat ini masyarakat sedang kesulitan air. Pembuatan sumur yang diinginkan Sinto Dewi harus dilakukan 1 hari 1 malam. Jika Pangeran Kidang tidak bisa menyelesaikannya dalam 1 hari 1 malam, maka pernikahan mereka gagal. Lalu Pangeran Kidang mengiyakan permintaan Sinto Dewi dan menyanggupi pembuatan sumur yang dilakukan hanya 1 hari 1 malam saja. Melihat kegigihan Pangeran Kidang menyelesaikan pembuatan sumur yang harus diselesaikan 1 hari 1 malam, menggunakan tangan dan tanduk Pangeran Kidang dengan cepat membuat sumur permintaan Sinto Dewi. Khawatir jika Pangeran Kidang dapat menyelesaikan permintaan Sinto Dewi, kemudian Sinto Dewi menyuruh masyarakat sekitar untuk menimbun sumur alih-alih pembuatan sumur tidak terselesaikan. Sumur yang sudah setengah jadi itu lalu ditimbun oleh masyarakat ketika Pangeran Kidang berada di dalam sumur. Hal tersebut membuat Pangeran Kidang jadi terkubur secara hidup-hidup. Dengan kekuatannya, Pangeran Kidang berusaha keluar dari sumur itu dan hampir berhasil keluar, namun ditimbun lagi, dan akhirnya Pangeran Kidang pun tewas. Sumur bekas galian Pangeran Sikidang akhirnya berubah menjadi Kawah Sikidang yang kita kenal saat ini, guys. Kawah Sikidang merupakan kawah paling aman yang ada di Dieng untuk dikunjungi walaupun masih aktif. Kawah Sikidang mengeluarkan gas senyawa yang tidak berbahaya jika dihirup, tetapi dalam batas normal ya. Keunikan dari Kawah Sikidang ialah bahwa kawah utama yang tidak menetap alias selalu berpindah-pindah dalam 4 tahun sekali. Guys, demikianlah perjalanan kami di kawasan dataran tinggi Dieng. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian semua jika ingin berkunjung ke dataran tinggi Dieng. Baiklah guys, cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.